Makanya di sini wartawan tuh ketika dia ada acara kepresidenan dan dia datang pakai VW Battle itu, wartawan langsung pada geruduk tuh. Langsung pada nanyain, itu tahun berapa, terus juga dijual enggak, kenapa pakai itu terus kemana-mana. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas presiden yang paling sederhana. Sebenarnya kalau lu cari di Google itu presiden paling sederhana, dia tuh susah muncul. Nah, cuman kalau lu cari presiden termiskin di dunia, dia langsung muncul. Dia adalah Jose Mujica, presiden ke-40 dari Uruguay. Sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue akan ceritakan dulu masa kecilnya dan siapa orang tua dari Jose Mujica tersebut. Jose Mujica merupakan orang berkebangsaan Uruguay, yang mana ibunya itu berasal dari Italia. Bapaknya juga orang Uruguay itu. Nah, ketika umur 5 tahun, Jose Mujica ditinggal oleh ayahnya. Nah, setelah itu, semenjak itu dia itu udah terbiasa lah, kayak kerja-kerja keras, kerja kasar maksud gue. Kayak misalkan uli, terus juga nganter-nganter barang. Misalkan tetangganya ada yang nyuruh nih nganter kentang gitu kan ke toko ini, dan urut tuh nganter roti, terus juga nganter gandum, juga untuk memenuhi dan membantu kebutuhan ibunya. Ya bisa dibilang pada saat itu dia bisa nggantiin peran ayahnya lah, bisa mencari uang gitu kan, tulang punggung lah bisa dibilang kayak gitu. Gimana sih kok dia bisa jadi presiden dan awal mula terjun ke dunia politik itu gimana? Dia itu mengikuti jejak sang paman. Sang paman itu menjadi politikus. Kemudian pada umur 16 tahun dia mengikuti gerakan yang bernama Tupamorus. Jadi dia tuh masuk tuh ke kelompok itu. Jadi gerakan Tupamorus itu gerakan yang apa sih, yang membela lah. Yang membela, yang membantu orang-orang yang tertindas, orang-orang kaum bawah maksud gua khususnya. Orang-orang kaum bawah yang tertindas dan juga yang terjolimi lah bisa dibilang. Jadi misalkan orang-orang yang salah nih cuman nggak bersalah. Biasanya kan yang salah dari kaum elit itu sulit tuh apa sih diungkapnya lah kasusnya tuh biasanya. Nah itu ngebantu orang-orang kayak gitu tuh. Terus juga dia tuh pernah juga nyuri di suatu rumah yang orangnya tuh orang kaya cuman doyan korupsi lah. Habis itu uangnya tuh dibagi-bagi untuk ke orang-orang miskin di Uruguay. Nah semenjak si Jose Mujica itu mengikuti gerakan Tupamorus, dia tuh sering banget keluar masuk penjara tuh. Ya wajar aja sih karena kan dia udah apa sih agak berseberangan lah, bukan agak berseberangannya, dia pasti berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang mana pemerintahnya itu kan seenak jidat sendiri sebelum dia menjadi presiden. Kayak misalkan korupsi di mana-mana, tuh juga hukum antara orang-orang kaum elit sama kaum bawah itu kan biasanya jomplang gitu, nggak seimbang lah, keadilan itu nggak ada. Nah dia memperjuangkan kayak gitu tuh, jadi wajar aja lah dia keluar masuk penjara. Itu pernah di penjara 2 kali itu, dan itu dua-duanya itu dia mencoba kabur tapi nggak berhasil. Terus dia di penjara lagi tuh ketiga kalinya. Nah di situ dia menerima hukuman yang paling parah, 14 tahun penjara. 2 tahunnya itu dikurung di dasar sumur, jadi dia nggak boleh kemana-mana tuh. Jadi dia nggak boleh kemana-mana. Tuh bayangin aja di bawah sumur kan nggak ada matahari, terus juga nggak ada suara ini itulah. Ya stresnya juga dapat, terus juga kena mental juga pasti. Setelah 2 tahun di penjara dan dia keluar, dia pun mencoba peruntungan di dunia politiknya dengan lebih apa sih, lebih lebih ekstrim lah bisa gue bilang. Kenapa? Karena dia mencalonkan menjadi anggota senator. Jadi anggota senator itu kayak wakil rakyat lah, kalau di sininya kayak DPR kayak gitu. Terus dia jadi itu jadi senator, jadi banyak yang milih maksud gue. Terus dia tahun depannya tuh nyalonin lagi, jadi lagi, sampai ketiga kalinya dia jadi lagi tuh. Baru keempat kalinya atau tahun keempatnya, baru pada tahun 2010 dia mencalonkan sebagai presiden Uruguay. Karena pamornya udah nyebar luas, terus juga dia udah banyak yang kenal, apalagi dia udah ngikut gerakan Tupamorus. Jadi ini suatu hal yang gampang, apalagi dengan kepribadian dia yang sederhana banget, atau sederhana dan dermawan. Kemudian dia pun terpilih pada tahun 2010 menjadi presiden Uruguay. Nah semenjak itu dia itu terkenal lah, lebih terkenal lagi maksud gua, di dunia khususnya, bukan di Uruguay doang, karena kesederhanaannya dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah melegalkan melegalkan penanaman ganja dan juga jual beli ganja di negaranya. Mungkin kalau asumsi pribadi
asumsi gue pribadi mungkin itu tuh karena alasan dia, maksudnya alasan Jose Mujica melegalkan ganja dan menanamnya. Mungkin itu tuh karena dia ingin kartel-kartel di Uruguay itu musnah. Jadi nggak ada lagi tuh kartel-kartel yang jual beli narkoba sembunyi-sembunyi, nggak ada. Karena narkoba udah bebas kan, bebas ditanam, ganjanya bebas ditanam maksud gua. Juga jual belinya udah bebas, nggak ada rahasia-rahasiaan, nggak ada ngumpet-ngumpet. Kebijakan yang lainnya adalah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini jujur gue pribadi ini nggak setuju, sangat nggak setuju karena ngerusak generasi ke sananya. Mungkin kalau ada peribahasa kan, tak ada gading yang nggak retak, tak ada gading yang tak retak. Nah ini cocok nih bagi si Jose Mujica, yang nggak ada yang sempurna lah, manusia pasti ada cacatnya. Di sini Jose Mujica itu yang gue kurang suka adalah kebijakannya tadi tuh, melegalkan pernikahan sesama jenis. Bahkan beberapa wartawan pun sempat meliput Jose Mujica dan menanyakan tentang kesederhanaannya nih. Kenapa sih dia tuh kayak gitu? Jose Mujica menjawab ketika dia dipenjara selama 14 tahun dan dia dikurung di dasar paling bawah sumur selama 2 tahunnya, antara 14 tahun itu kan 2 tahunnya di situ di bawah sumur. Nah, mulai saat itu tuh dia mikir lah. Nanti kalau gue jadi pemimpin atau gue jadi orang yang apa sih berguna lah, yang berpengaruh, nggak mesti presiden, di sini dia mikirnya kayak gitu. Pokoknya dia tuh akan mencoba sebaik mungkin lah melayani orang-orang yang percaya sama dia, yang ngedukung dia, intinya kayak gitu. Semenjak di penjara tuh dia mikir kayak gitu tuh. Dan dia kalau punya harta banyak dia harus jadi orang yang dermawan kayak gitu. Makanya ketika dia jadi presiden bener aja tuh, 90% bener aja nih. 90% gajinya itu disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak fakir miskin, terus juga tunawisma, terus kayak orang-orang yang pengen usaha cuman gak ada modal atau kekurangan modal dikasih sama dia tuh, yang 90% gajinya dia. Jadi gaji dia itu pada saat itu $12.000. Nah, 90%-nya dikasih itu sama orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya kalau kita cari di Google presiden termiskin di dunia, itu pasti langsung muncul tuh tentang profil atau biografi si Jose Mujica tadi. Tapi kalau bagi gue pribadi, maksudnya gini, bukan miskin itu dalam arti bukan dia nggak punya rumah atau juga susah makan, bukan kayak gitu. Maksudnya di antara jajaran presiden yang lain di dunia, dia itu paling miskin. Ya semiskin-miskinnya presiden gimana sih? Masih punya lah mobil, terus juga buat makan ya pasti masih punya lah. Kayak si Jose Mujica tadi, walaupun 10% doang ngambilnya dari gajinya tersebut. Cuman di sini gue notice beda banget lah sama pemimpin-pemimpin yang lain gitu kan. Ya presiden atau apapun lah, karena beda-beda kan, setiap negara itu menjuluki pemimpinnya. Ada yang perdana menteri, itu juga ada yang raja, beda-beda lah. Jadi gue sebutnya pemimpin aja lah secara global. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain kan sibuk-sibuk, sesibuk-sibuknya tuh sibuk sama urusan pribadi doang lah kebanyakan. Terus juga memperkaya dirinya tuh dengan cara ya bisa dibilang instan lah. Bahkan ada beberapa sebagian yang korupsi gitu kan. Di sini bagus banget dia, sederhana banget lah. Mobil pribadinya pun dia tuh bukan mobil kepresidenan loh. Bukan mobil kepresidenan loh. Kan biasanya kalau yang lain kan kayak misalkan BMW, terus juga Mercedes-Benz, atau misalkan Cadillac tuh kayak presiden-presiden Amerika tuh. Kalau dia enggak, dia cuma pakai VW Beetle. VW Beetle tuh mobil kodok lah kalau di kitanya tuh. Mobil kodok Jerman yang udah keluaran tahun-tahun lawas. Warna biru tua tuh. Dia kemana-mana pasti pakai itu. Mau acara kenegaraan, mau acara ya acara biasa gitu, dia pasti pakai yang itu tuh. Jadi nyentrik sendiri. Bahkan ada yang pernah menawar mobil si Jose Mujica itu yang VW Beetle tadi tuh, menawar 1,4 juta dolar, itu nggak mau dia. Makanya di sini wartawan tuh ketika dia ada acara kepresidenan dan dia datang pakai VW Beetle itu, wartawan langsung pada geruduk tuh, langsung pada nanyain itu tahun berapa, terus juga dijual enggak, kenapa pakai itu terus kemana-mana. Menurut kalian ada nggak di negara lain, nih, khususnya negara Eropa, negara Barat lah, jangan negara Timur Tengah. Nah, Timur Tengah udah nggak usah ditanya lah, orang-orang Islam. Ada nggak di Eropa sana, Eropa Barat atau Timur, pemimpin yang kayak Jose Mujica tadi, yang sederhana banget, yang dermawan. Dermawannya tuh bukan apa sih, bukan ecek-ecek lah kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.